Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi online GKI Samanhudi pada hari ini. Bersyukur rasanya kita boleh berjumpa kembali melalui hari-hari pemberian Tuhan yang telah kita lalui. Dan dengan pengharapan yang tertuju kepada Tuhan, kita mau melangkah, melihat, merasakan rencana dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Karena itu pada pagi hari ini, semoga saudara semua dalam keadaan yang baik, dan kita menyiapkan hati dan hidup kita untuk bersama-sama ada dalam doa pagi pada saat ini. Saya ajak kita untuk bersama-sama ambil bagian dalam saat teduh sebelum kita memulai doa pagi kita pada saat ini. Mari kita mulai. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau membangunkan kami di hari yang baru dengan sebuah rancangan yang indah, yang baik yang Tuhan mau nyatakan bagi kami. Boleh jadi rancangan Tuhan yang terbaik itu kami lalui dalam pengalaman-pengalaman yang mungkin saja tidak menyenangkan bagi kami atau tidak bersesuaian dengan apa yang kami mau. Namun ajarkan kami untuk melihat karya Tuhan di setiap rencanamu yang indah bagi kami, supaya kami menjalaninya bukan hanya dengan kerelaan, tapi juga belajar mensyukuri semua yang Tuhan karuniakan bagi kami. Roh Kudus-Mu hadir bagi kami semua di pagi hari ini di mana-mana tempat kami ada, dan biarlah bersama-sama dengan Tuhan kami dapat melalui proses berdoa bersama dan memuliakan Tuhan di dalam renungan kami pada hari ini. Tuhan tolong hamba-Mu agar apa yang disampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh memberkati kehidupan kami semua. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini diambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, begitulah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada seorang penulis namanya Michael Sandel. Dia menuliskan buku yang cukup laris, judulnya What Money Can't Buy, atau apa yang tidak bisa dibeli oleh uang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam buku itu Sandels mengatakan bahwa di dunia ini ada banyak hal yang masih dapat dibeli dengan uang. Di dunia ini masih ada banyak hal yang tidak dapat dibeli dengan uang, tapi jumlahnya juga nggak banyak. Artinya, dia mau mengatakan bahwa sebenarnya dalam cara pikir orang pada umumnya, apa sih yang nggak bisa dibeli dengan uang? Gitu kira-kira Ibu, Bapak, dan Saudara. Orang bisa membeli tempat yang nyaman di penjara. Kita punya banyak kasus di pemberitaan media. Orang bisa membeli hak-hak tertentu untuk bisa punya relasi yang khusus gitu ya, dengan orang-orang tertentu. Orang juga bisa membeli hal-hal yang membuat mereka menjadi lebih nyaman gitu ya. Misalnya saja katakanlah ada kebijakan, contoh kalau saudara beli BBM yang lebih premium, itu saudara nggak perlu antri walaupun tidak banyak orang yang tahu misalnya. Atau misalnya saudara bisa membeli kenyamanan ya dalam berbagai pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, tapi di pihak lain orang juga mengatakan bahwa tapi sebenarnya tidak semua hal bisa dibeli dengan uang juga. Konon katanya orang nggak bisa beli kebahagiaan, tapi bisa diperdebatkan. Atau juga misalnya orang bisa beli kasur dengan harga yang mahal, tapi orang nggak bisa membeli tidur yang nyenyak, katanya.
Orang bisa membangun dan membeli rumah mewah, tapi orang tidak bisa membeli kenyamanan, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengalaman atau pemikiran Sandels mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa betul ada banyak hal dalam dunia yang sebenarnya tidak bisa dibeli dengan uang walaupun jumlahnya sedikit. Atau dalam cara pikir yang lain, kita bisa mengatakan bahwa uang bisa membeli segala hal. Tapi rasanya semua kita sepakat. Khususnya sebagai orang beriman, kita sepakat bahwa ada satu hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Apa itu Bapak Ibu dan Saudara? Yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Itulah mengapa Dietrich Bonhoeffer mengatakan bahwa anugerah Tuhan itu murah, tapi tidak murahan. Anugerah Tuhan itu murah karena diberikan kepada siapa saja, tapi sekaligus mahal, sebab untuk mendapatkannya, Kristus merelakan tubuh dan darahnya di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itulah mengapa bacaan kita pada hari ini kepada penulis kitab Efesus, kepada jemaat di Efesus, tapi juga bagi kita yang hidup pada abad ini, mau kembali mengajak kita memikirkan, menghayati, dan memaknai karya penebusan Kristus. Dia mau menolong kita melihat bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang dikasih karuniai Tuhan, yang mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih dan diselamatkan Allah, bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan. Dia sedang bicara tentang sebuah konsep anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya secara cuma-cuma. Karena itu, saudara-saudara, kita mau berbicara pada konteks ini melihat tentang apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dari saudara dan saya ketika kepada kita Dia mengaruniakan anugerah keselamatan itu. Dikatakan bahwa sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Tuhan mengaruniakan saudara dan saya anugerah. Dia menyatakan penebusan itu kepada saudara dan saya supaya kita belajar menjadi orang-orang yang hidup kudus, sebagai orang-orang yang hidup tidak bercacat di hadapannya. Dengan kata lain, penulis kitab Efesus mau mengajak kita melihat bahwa karya penebusan Allah yang mengangkat saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, diberikan predikat khusus sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, itu punya tujuannya. Artinya, saudara dan saya diajak dan kita ditantang, bahkan kita didorong untuk menghayati panggilan untuk hidup di dalam karya penebusan Allah tadi. Jadi saudara dan saya ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan bukan supaya kita enak-enak saja hidup dalam dunia. Kita ditebus dan kita dikaruniakan Tuhan kehidupan yang begini baik, bukan supaya kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang kita mau, bukan itu. Tapi penebusan Allah atas kita, keselamatan yang dikaruniakan kepada saudara dan saya punya tujuan. Supaya saudara dan saya belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Supaya kita berjuang untuk hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dalam cara itu, saudara-saudara, penulis kitab Efesus sebenarnya juga mengatakan dalam interpretasi yang bebas bahwa panggilan saudara dan saya untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam penebusan, hidup dalam karya keselamatan Allah adalah sebuah panggilan supaya kita semua sebagai orang-orang yang telah percaya pada Kristus memandang diri secara berharga dan melihat bahwa karya penebusan Allah itu adalah sesuatu yang begitu berharga. Dan karena itu kita belajar, saya selalu pakai istilah ini, kita belajar untuk memantaskan diri untuk hidup di dalam karya penebusan Allah tadi. Jadi artinya ketika saudara dan saya paham, mengerti dan memahami bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih dan diselamatkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah mengalami karya penebusan Allah. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah dikaruniai oleh Allah. Maka saudara dan saya harus memantaskan diri sedemikian rupa untuk hidup dalam kasih karunia Allah yang demikian. Dengan cara itu saudara dan saya menjadi orang-orang yang tahu diri bahwa kita bukan siapa-siapa. Tapi kepada kita Tuhan memberkati dan Tuhan mengaruniai kita begitu rupa. Sehingga dalam cara itu saudara dan saya mau hidup benar di hadapan Allah. Kita tahu bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kita nggak bisa pakai platform itu. Kita nggak bisa pakai pola pikir seperti itu
untuk kemudian merasa bahwa kalau saya berbuat salah ya itu wajar saja. Nggak bisa, Ibu Bapak dan Saudara. Sebab kita perlu terus menggumuli iman kita. Kita perlu terus menggumuli jalan panggilan kita. Di tengah-tengah hidup yang dikaruniai. Di tengah-tengah karya penebusan Allah yang terjadi dalam kehidupan Ibu Bapak, Saudara-saudara dan saya. Bahwa 1-2 kali kita jatuh di dalam keterbatasan, kita bisa melihat itu sebagai bagian dari proses kehidupan beriman, tapi kita nggak bisa kemudian melegitimasi atau merasionalkan atau menormalkan cara berpikir bahwa ya kita kan manusia, jadi kalau kita masih salah ya betul aman-aman saja. Nggak begitu. Justru panggilan hidup kita adalah karena kita adalah orang-orang yang telah dikaruniai oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah mengalami anugerah keselamatan, dipilih Allah sejak awalnya, kita adalah orang-orang yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah, maka kita perlu taruh pada cara pikir kita, sikap dan perilaku kita, bahwa karena semua itu telah dianugerahkan bagi saudara dan saya, maka saya mau terus berjuang untuk berjalan pada arah itu. Bahwa ada jalan lain yang lebih menyenangkan, ada pilihan trek lain yang tampaknya lebih menggiurkan, iya. Tapi karena kita tahu identitas kita sebagai orang yang diselamatkan, yang ditarik dalam karya penebusan Allah, dikuduskan supaya hidup tidak bercacat celah, maka kita mau terus berjalan pada arah yang telah Tuhan tetapkan. Ibu Bapak dan saudara-saudara, dalam perjalanan itu, ya kalau di dalam penghayatan kita sebagai GKI, dalam kehidupan ber-GKI kan ada koridornya. Jadi kalau kita rada ke kiri, ke kanan, dan seterusnya, selama masih ada di dalam koridor itu, tentu ada di dalam cara-cara yang aman. Artinya kita mau mengatakan bahwa ada upaya untuk menyadari bahwa saya hidup dalam dunia, tapi saya bukan orang yang dibentuk oleh dunia secara umum sebagaimana kehidupan orang lain. Saya ada dalam dunia, tapi kehidupan keduniawian saya ini dibentuk dalam karya penebusan Allah. Saya ada dalam dunia, melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia, tapi pekerjaan-pekerjaan dunia yang saya kerjakan itu ada dalam arah keselamatan Allah. Saya ada dalam dunia, saya menggumuli kehidupan dalam dunia, tapi menggumuli dunia yang saya lakukan itu, dia terjadi di dalam keterpilihan yang telah Allah lakukan kepada saudara dan saya. Jadi dengan cara itu saudara-saudara, kita menjalani hidup dalam dunia ini dengan sebuah panggilan atau calling. Kita bekerja, kita berusaha, kita berbisnis, kita berkeluarga, kita berelasi. Semua kita lakukan seperti orang pada umumnya, tapi dengan nilai dan value yang berbeda. Semua terjadi, kita melakukan itu karena kita dipilih dan diselamatkan oleh Allah. Karena itu semua tindakan dan perbuatan-perbuatan kita, pikiran, laku, dan kehendak kita adalah hal-hal yang terus kita gumuli supaya bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Supaya karya penebusan Tuhan itu, dia tidak menjadi anugerah yang sia-sia. Tapi penebusan Allah dalam keselamatan kita itu, dia menjadi sesuatu yang kita bayar dan kita kembalikan itu dalam kualitas hidup yang dipertahankan dan diperjuangkan pada jalan dan kehendak Tuhan. Nah karena itu saudara-saudara, kita bekerja menjadi seorang karyawan yang Kristiani, kita berusaha menjadi pengusaha yang Kristiani, kita berumah tangga menjadi orang-orang yang Kristiani, berelasi menjadi orang-orang yang Kristiani, dan semua yang kita kerjakan didasarkan pada basis pemikiran yang seperti itu. Dengan cara itu, maka kita dapat memuliakan Tuhan dan kita dapat betul-betul hidup dalam anugerah Tuhan itu dengan sungguh, dengan betul. Gak sembarangan dengan karunia keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan dampaknya adalah dengan cara itu saudara dan saya bisa juga menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Orang bisa mengenal Tuhan dari cara bagaimana kita hidup. Orang bisa memuliakan Tuhan dari bagaimana mereka melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Dan boleh jadi di dalam perkenan Tuhan, cara hidup seperti itu pada akhirnya juga boleh membuat orang lain mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang tantangannya nggak mudah, tapi kita selalu percaya bahwa untuk menjalani hidup dalam anugerah itu dibutuhkan keberserahan. Dan bukankah Tuhan juga memimpin kita dan menuntun kita di dalam kuasa Roh Kudus-Nya? Yang dibutuhkan dari kita adalah kemauan dan kerinduan yang kuat untuk terus berjalan pada
track, berjalan pada jalur, koridor yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Dalam koridor itu, kita terus memahami bahwa saya adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Saya nggak layak, tapi Tuhan memberikan itu kepada saya. Saya adalah orang yang telah mengalami karya penebusan Allah. Saya dipanggil untuk hidup kudus, tidak bercacat dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan menolong dan Tuhan menguatkan kita semua supaya di tengah-tengah tantangan dan kesulitan untuk terus menghidupi kehidupan yang bersesuaian dengan jalan Tuhan tadi, saudara dan saya tetap teguh dan terus melihat, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, supaya seluruh pilihan-pilihan hidup yang kita tempuh dan kita jalani dan kita hidupi, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati, dan Tuhan menopang kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih kalau Engkau telah memilih kami. Terima kasih kalau Engkau telah menebus kami dan menyelamatkan kami. Dan karya penebusan-Mu adalah sesuatu yang tidak dapat mungkin kami bayar atau kami beli dengan apapun yang kami miliki. Oleh karena itu kami berterima kasih dan ajar kami supaya memantaskan diri menjadi orang-orang yang menghidupi kehidupan di dalam anugerah tadi. Supaya kami berjalan pada koridor yang Tuhan tetapkan. Di tengah-tengah seluruh aktivitas dunia yang kami geluti, kami tidak kehilangan panggilan dan kewarasan iman kami sebagai orang-orang yang Tuhan pilih. Terima kasih bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini kembali meneguhkan kami bahwa setiap kami adalah orang-orang yang kemudian diangkat dan mengalami penghargaan di dalam kasih karunia Tuhan. Kami diangkat dari dosa dan kami menjadi anak-anak Allah dan dikasih karunia untuk menghidupi kehidupan ini. Sebab itu bantu kami Tuhan, supaya kami boleh terus memantaskan diri untuk berjalan pada jalan yang Tuhan tetapkan. Supaya hidup kami pada akhirnya boleh memuliakan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap aktivitas yang akan kami kerjakan pada hari ini. Mungkin ada banyak tantangan yang kami hadapi, ada banyak kerikil yang kami lalui, jalan yang kami tempuh mungkin adalah perjalanan yang sukar, tapi biarlah kami tidak kehilangan arah dan pegangan. Firman Tuhan pada hari ini kembali meneguhkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang dikaruniai, bahwa kami adalah orang-orang yang ditebus dan diselamatkan. Maka hidup dalam panggilan dan kekudusan adalah satu-satunya pilihan yang dapat kami lalui bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengingat mereka yang bergumul dalam sakit, dalam pemulihan, dalam pengobatan, mereka yang ada pada persoalan-persoalan khusus, pergumulan-pergumulan serius, mereka yang sedang bergumul dan berjuang dengan diri dan relasi, yang sedang bergumul untuk membenah hati dan pikiran. Tuhan kiranya memampukan mereka, dan Engkau memeluk mereka, Engkau menyelimuti mereka semua dengan cinta kasih Tuhan dan kedamaian, agar mereka boleh terus merasakan sapaan lembut Tuhan yang menghangatkan, yang menenangkan, supaya dengan demikian semua punya kekuatan untuk terus melangkah. Terima kasih untuk tetap mengasihi kami. Terima kasih untuk mau terus menggendong kami manakala kami lemah. Terima kasih untuk menjadi sahabat seperjalanan kami. Terima kasih untuk menerima tiap kerapuhan kami. Kami bawa hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami terus ada dalam iman yang sungguh. Sebagaimana Tuhan selalu menuntun kami pada masa-masa yang lalu. Maka pada hari ini dan ke depan, Engkau adalah Allah yang senantiasa menemani kami untuk berjalan bersama. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Terjadilah seperti apa yang Tuhan pandang baik. Dan Tuhan topang kami untuk menerima kehendak-Mu yang terbaik. Lalu kami berdoa menyatakan semuanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Dan biarlah anugerah dan sejahtera dari Allah dalam Kristus memberkati, meneguhkan, dan memampukan kami semua untuk menjalani kehidupan kami agar boleh terus bersesuaian dengan apa yang Tuhan kehendaki dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat berjuang, selamat melangkah. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menopang perjalanan hidup kita semua. Tuhan menolong kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan,
bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.